Bab 122. Asisten pribadi. Abel hari ini akan menemani Selina membeli pakaiannya karena tidak ada baju yang dibawanya. Wanita itu hanya membawa beberapa baju saja. Bi, Abel keluar ya. Ucap Abel berpamitan kepada kepala pelayan dan Bibi Ala. Aku sudah meminta izin kepada Tuan. 扣错， Sambung Abel karena tahu pasti mereka tidak akan mengizinkannya jika Abel pergi tanpa izin. Sopir akan mengantarmu. Ucap kepala pelayan sebab Abel membawa Arfas, harus ada penjagaan yang sangat ketat. Abel pun tak masalah dan mengiyakannya. Dia segera pergi dari sana bersama dengan sopir. Abel tak lupa menyuruh Selina untuk segera bersiap. Hingga saat Abel tiba di sana Selina pun sudah siap menunggu Abel. Langsung saja mereka pergi dari sana. Ayo kita pergi. Ajak Abel kepada Selina. Baru pertama kali Selina merasakan duduk di mobil mewah ini, rasanya sangat nyaman sekali. Duh Bel, nyaman banget. Ucap Selina merasakan kemewahan dari mobil ini. Dia tak menyangka Abel bisa duduk di tempat seperti ini dan pergi dengan mobil mewah. Bel, mau kerja sepertimu. Rengeh Selina, dia bukan iri hanya saja dia juga ingin hidup sendiri. Bosku tidak menerima karyawan lagi. Balas Abel dengan sinis. Aku tidak berniat mengambil bosmu. Balas Selina dengan memutar kedua bola mata malasnya. Abel mendengus dan menatap ke arah Selina. Aku sudah mencarikanmu kerja. Tapi... Selina tampak bersemangat saat Abel mengatakan jika dia sudah mencarikan Selina kerja. Tapi apa, Bel? Tanya Selina lagi. Tidak masalah jika harus sepertimu. Selina tertawa. Dia tahu apa yang Abel lakukan. Jika seperti bos Abel maka Selina pun mau. Kau bisa bekerja dengan baik tidak? Tanya Abel dengan ketus. Tentu saja bisa. Balas Selina dengan semangatnya. Abel mengangguk kecil. Mereka bercerita banyak hal. Sudah dikatakan jika Abel dan Selina ini sama. Abel membantu Selina dan begitu juga dengan Selina. Bahkan Selina sudah tahu apa yang Abel lakukan. Kau sungguh gila, Bel. Aku tidak menyangka kau melakukan hal seperti itu. Ucap Selina saat mendengar cerita dari Abel. Wanita itu bahkan tercengang. Awalnya dia bercanda mengatakan jual diri, tetapi sayangnya Abel benar-benar mengorbankan tubuhnya. Caraku bertahan hidup dan terlindungi. Selina pun tidak menyalahkan Abel. Memang wanita itu tahu seperti apa kehidupan mereka dulunya. Jadi dia yakin Abel sudah mengetahui konsekuensinya. Tapi ya kalau setampan bosmu siapa yang akan menolaknya? Aku juga tidak akan menolak jika begitu. Ucap Selina sambil mengusap tengkuk lehernya. Arfas yang ada di pangkuan Abel berseru senang. Dia tahu sekali kalau sudah mau diajak jalan-jalan. Setibanya mereka di mall, Abel membelanjakan Selina. Tentu saja dengan uang yang Lian berikan. Mereka juga melakukan perawatan dan saat ini Selina terlihat sangat cantik. Tapi jika bersanding dengan Abel lebih cantikan Abel. Dadanya yang menggoda dan bokongnya yang selalu menjadi atensi siapapun. Wah, aku terlihat berkelas sekali. Ucap Selina dengan senangnya. Mereka berdua pergi menuju ke restoran. Sepertinya Arfas juga sudah haus karena menemani Abel belanja dan perawatan. Ah, bosmu akan datang nanti. Ucap Abel. Dia sudah memikirkan semuanya. Benarkah? Aku akan bekerja. Tanya Selina lagi. Abel menganggukkan kepalanya. Selina memeluk Abel dengan erat. Terima kasih, kau yang terbaik. Saat Selina mau mencium Abel, Arfas bahkan langsung menangis. Tidak ada yang boleh mencium sus kesayangannya itu. Dia sangat pelit. Kata Abel membuat Selina mendesis. Ya, sus kamu ini sepupuku. Jadi jangan pelit. Ucap Selina mendengus menatap ke arah Arfas. Malahan Arfas makin menangis dibuatnya. Abel hanya geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan Selina yang suka membuat nangis Arfas. Aku akan mencubitmu jika membuat Er menangis lagi.
kata Abel dengan galak. Jangankan Selina, dadinya saja akan Abel marahi jika membuat Arvas menangis. Mendengar itu membuat Selina tertawa. Dia mengusap lembut pipi Arvas. Bercanda sayang? Ujar Selina dengan lembut. Abel hanya menggeleng pelan saja melihat kelakuannya Selina. Mereka memang sedari dulu memang suka seperti ini. Tak lama makanan mereka pun tiba. Abel dan Selina langsung menikmati makanannya. Fiksi, aku gak akan pulang ke kampung terkutuk itu. Ucap Selina sambil menggelengkan kepalanya. Jelas saja dia tidak mau sebab dia lebih memilih enak di sini saja. Lebih menjanjikan lagi. Abel tertawa mendengarnya. Benar kan? Di sini lebih bebas. Abel sangat setuju. Mereka akan hidup enak di sini tanpa ada yang mengganggu. Bahkan di sini mereka sangat dimanja lagi. Saat sedang makan seseorang menghampiri meja Abel dan terlihat seorang pria tampan yang membuat Selina menatapnya dengan mematung. Gila, ganteng banget. Bisik Selina melihat di depannya pria tampan. Hai Bel. Sapa Lucas yang datang menghampiri mereka. Ya, Abel memanggil Lucas untuk datang. Abel pun menyuruh Lucas duduk di depannya. Seperti yang aku katakan di telepon. Ini sepupuku. Ucap Abel memperkenalkan Selina. Selina hanya tersenyum cantik dan mengangguk singkat. Gayanya lagi yang sok jual mahal. Itu ajaran dari Abel dan mereka menerapkan ini dari dulu. Ah begitu. Tatapan Lucas terus tertuju kepada Selina yang melanjutkan makannya. Wanita di samping Abel itu juga cukup cantik. Dari wajah tidak kalah, walau dadanya masih besaran milik Abel. Dia yang mau bekerja dengan Tuan. Apakah Tuan memiliki tempat untuk mempekerjakannya? Tanya Abel lagi. Semalam mereka sudah mengobrol. Abel juga sudah meminta izin kepada Lian. Sedangkan Lian mengizinkannya saja. Sebab dia tahu kalau Lucas sering mengajak Abel keluar. Jadi lebih baik ada penggantinya meski Lian tidak melihat Selina dengan jelas. Sebenarnya tidak ada sih. Tapi Lucas seolah diam sejenak dan memikirkan sesuatu. Kamu mau bekerja sebagai asisten pribadiku? Tanya Lucas menatap Selina. Selina mengelap mulutnya dengan tisu dan menatap Lucas. Aku tidak memiliki keahlian dalam bidang apapun. Jika menjadi asisten pribadi Tuan, bukankah itu merepotkan tadi? Tanya Selina. Selina pikir Lucas tidak akan mau. Tetapi dia salah sebab Lucas malah menerimanya. Tidak apa, nanti akan ada yang akan mengajarimu. Dalam hati Selina dia merasa senang sekali. Apakah ini dinamakan keberuntungan? Abel juga sama. Dia merasa Selina sangat pandai dalam bermain. Cocok sekali dengannya. Ah begitukah? Apa tidak masalah Tuan? Tapi aku bisa melakukan apapun yang Tuan inginkan. Sambung Selina lagi. Lucas menganggukkan kepalanya. Baiklah. Kau bisa bekerja denganku mulai besok. Tapi ada syaratnya. Sambung Lucas dan matanya memperhatikan Selina dengan teliti. Selina dan Abel saling pandang bersama lalu memandang Lucas juga. Apa Tuan? Tanya Selina penasaran. Kamu harus tinggal denganku selama bekerja bersama aku. Jawab Lucas membuat Selina kembali menatap Abel. Terserah denganmu saja. Jawab Abel sebab dia juga tinggal dengan Lian. Ah, apa tidak merepotkan Tuan jika aku tinggal dengan Tuan? Tanya Selina. Tetapi dalam hatinya dia sangat girang sekali bisa tinggal dengan pria tampan. Kapan lagi? Dilihat-lihat Lucas benar-benar tampan rupawan. Aku baru pindah ke rumah baruku. Jadi kau bisa di sana untuk mengurus semua kebutuhanku. Selina pun mengangguk-anggukan kepalanya. Dia pun menyetujuinya dan tidak masalah akan hal itu. Untuk gajimu tenang saja. Aku akan memberikan sesuai dengan pekerjaanmu. Selina lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Baiklah jika begitu. Besok kamu bisa pindah ke tempatku. Selina tersenyum dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga aku bisa bekerja dengan baik bersama Tuan.
Ujar Selina dan Lucas pun mengangguk kecil. Dia menatap ke arah Abel. Sebenarnya Lucas ingin Abel, tetapi sepupunya juga tidak masalah. Cantik juga, tidak rugi Lucas mempekerjakannya. Untung saja dia belum mencari asisten pribadi untuk mengurusnya. Mereka pun makan bersama, hingga setelah selesai makan dia berpamitan lebih dulu. Aku harus ke kantor, besok hubungi saja aku ya. Nomorku ada pada Abel. Abel dan Selina sama-sama mengangguk. Terima kasih Tuan, kata Abel dengan tersenyum centil. Sial, jika begini siapapun ingin meraup bibir mungil itu. Lucas pun segera pergi dari sana meninggalkan Abel dan Selina. Sepeninggalannya Lucas mereka berdua bersorak senang. Ish, ganteng banget Bel, kata Selina melihat Lucas. Dia tidak pecicilan dan menjaga imagenya di depan Lucas. Kamu pandai-pandai saja bekerja. Genit-genit dan centil tidak masalah. Kata Abel mengajarnya tidak benar. Tetapi yang diajarkan pun mengiyakannya. Mereka sama saja berdua. Lagi pula tinggal dengannya sangat aman. Aku bersama dengan bosku juga begitu. Selalu aman bersamanya. Jelas Abel mengingat mereka ingin dijadikan istri sama juragan jelek. Abel sangat geli sekali. Selina pun setuju. Setidaknya dia sangat aman jika dengan orang berpengaruh seperti Lucas. Dia adik bosku. Tapi usia mereka tidak terlalu jauh. Hanya saja bosku lebih dingin. Dia sedikit ramah. Jelas Abel lagi agar Selina tahu. Selina mengangguk-anggukan kepalanya. Jika dilihat dari wajahnya seperti Selina sudah bisa menebaknya. Gacor banget hidupmu, Bel. Tapi tidak masalah. Aku akan memanfaatkan segalanya. Mereka berdua tertawa dan segera pergi. Kasihan sekali si kecil Ear sudah lelah. Sebagai gantinya Abel dan Selina mengajak Arvas bermain lebih dulu sebelum pulang hingga Arvas tertidur saat perjalanan pulang. Bersiaplah. Besok kau langsung pindah saja. Hubungi aku ya. Ucap Abel dan Selina pun mengerti. Wanita itu melambaikan tangannya kepada Abel. Abel segera pulang. Dia mengirimkan pesan kepada Lian tetapi sepertinya pria itu sangat sibuk. Bahkan Abel juga mengirimkan pesan kepada Jeff tetapi tidak juga dibalas oleh Jeff. Sesibuk apa mereka ini? Gerutu Abel dengan malas. Beberapa waktu berlalu Abel sudah tiba di kediamannya Lian. Tetapi saat hampir tiba di gerbang dia melihat seseorang berusaha masuk ke dalam. Bukankah itu Nyonya Belvina? Tebak Abel melihat Belvina di sana. Dia ingin masuk tetapi dilarang oleh pengawal. Kenapa dia berteriak di sana, Pak? Tanya Abel kepada sopir yang membawanya. Tuan tidak mengizinkannya untuk masuk, Nona. Jawab Pak sopirnya. Abel mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Dia yakin wanita itu pasti mau membuat keributan. Mampus tidak dapat masuk. Umpat Abel dengan senangnya. Bab 123. Hari pertama kerja. Belvina yang sedang marah-marah di depan gerbang semakin sakit hati saat melihat Abel yang datang di mobil dengan menggendong Arvas di pangkuannya. Wanita itu merasa seperti nyonya di sini. Wanita sialan! Aku akan mengambil apa yang harus menjadi milikku. Teriak Belvina di sana. Abel hanya melirik ke belakang sambil menutup mulutnya. Wanita itu tertawa karena senang melihat bagaimana Belvina yang tampak marah dan iri dengannya. Hah, dasar wanita jahat! Abel melihat ke arah Arvas yang tidur di pangkuannya. Membayangkan Arvas yang ditinggalkan sekecil ini saja sudah membuat hati Abel sakit rasanya. Tega banget wanita itu. Ucap Abel dengan lirih sambil mengusap kening Arvas dengan sayang. Anak sekecil ini harus kehilangan sosok ibu. Itu membuat Abel menyayangkan sekali. Sus pasti akan sayang sama Ear. Ucap Abel dengan menghela nafas pelan. Wanita itu jahat bukan, Pak? Dia membuat Earku sampai tak terurus. Gerutu Abel terus-menerus. Bahkan sopir yang membawa Abel hanya bisa diam saja mendengar gerutuannya Abel. Nyonya Belvina memang seperti itu, Nona. Jawab sopir membuat Abel semakin mendengus. Abel sudah mendengar sifat Belvina yang buruk,
Ya lebih baik dia pergi dan tidak mengganggu ketenangan Arfas lagi. Jikapun ingin kembali kenapa tidak dari kemarin saja. Mengingat itu membuat Abel sangat geram sekali, hatinya masih berdesir marah karena kasihan dengan Arfas. Abel segera turun dari mobil setelah wanita itu tiba di depan. Melihat ke arah luar dia masih melihat kalau Belvina masih mencoba untuk masuk ke dalam. Mampus! Tuan pasti akan menjaga anaknya dari wanita sepertimu. Abel mendengus pelan. Dia segera membawa Arfas masuk ke dalam mansion segera. Kamu sudah pulang? Tanya Bibi Ale melihat kedatangannya Abel. Ah ya, Bi. Oh iya. Di depan aku melihat Nyonya Belvina datang. Ucap Abel memberitahukannya kepada Bibi Ale. Tapi dia tidak diizinkan masuk. Sambung Abel lagi. Bibi Ale menghela nafas pelan. Tuan tidak mengizinkannya untuk masuk ke dalam. Jawab Bibi Ale. Abel pun mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Ah begitu. Baiklah, Bi. Aku akan membawa Tuan Muda masuk kamar dulu. Kata Abel. Bibi Ale mengangguk paham. Wanita tua itu melihat kepergiannya Abel menuju ke atas. Abel masuk ke dalam kamar lalu membaringkan Arfas ke kasurnya sendiri. Setelahnya Abel pun mengganti pakaian dan bersiap untuk istirahat karena dia pun juga lelah. Duh capek banget. Ucap Abel sambil memijit tengkuk lehernya. Setelah mandi, mengganti pakaian, skincare-an dan kini sudah tampak wangi Abel pun naik ke atas ranjang lalu memainkan ponselnya. Kemana Tuan Lian ini? Sesibuk itukah dia? Gumam Abel dengan lemah. Abel mengirimkan pesan lagi kepada Lian. Tetapi tidak dibalas, sama juga dengan Jeff. Mereka sepertinya sibuk bekerja sekarang. Abel sengaja membuat status foto seksinya di sebuah aplikasi. Sengaja sekali dia pamer walau dia tidak memiliki banyak kontak. Itu pertanda memancing para buayanya untuk datang. Benar saja, baru posting sudah ada yang mengomentari. Ahahaha, kena pancingan. Kata Abel dengan tawanya. Terlihat di layar ponselnya sudah ada yang melakukan video call kepada Abel. Di sana Tuan Duk menghubunginya. Halo Tuan. Sapa Abel dengan lemah lembut, manja sekali suaranya jika dengan Tuan Duk. Kau sudah melupakanku. Abel tersenyum mendengarnya, mana ada dia melupakan orang yang memberikannya uang. Abel ingat, apalagi uang yang diberikan sangat banyak, mana bisa Abel melupakannya. Tentu saja aku ingat. Aku tidak pernah melupakan Tuan. Tuan saja yang tidak ingat denganku. Ucapnya dengan cemberut. Tuan Duk mendengus mendengarnya. Besok kemarilah, bawa Arfas ke sini. Ucapnya penuh makna. Bukan Abel tidak tahu, itu hanya alibi saja. Tetapi Abel tidak bisa sebab Lian pasti tidak mengizinkannya. Pria itu juga akan tahu, bisa mati Abel jika ketahuan menggoda dadinya. Tidak bisa Tuan. Tuan Lian tidak mengizinkannya. Jawab Abel lagi, biarkan saja Tuan Duk yang uring-uringan karena Abel. Aku sudah lama tidak merasakannya. Balas Tuan Duk. Kan benar yang Abel tebak, pasti ingin sesuatu. Abel terkekeh mendengarnya. Dia yakin Tuan Duk pasti menginginkan untuk dimanja sama Abel. Kapan-kapan saja Tuan. Lagi mes juga soalnya. Siap, dia jadi jual mahal begini. Mendengar ucapannya Abel membuat Tuan Duk jadi tidak senang. Awas saja jika aku sudah mendapatkanmu. Kau tidak akan aku ampuni nanti. Ucap Tuan Duk di seberang sana. Abel hanya tertawa saja. Lagi asyik-asyiknya menggoda Tuan Duk tiba-tiba panggilan langsung dimatikan. Tentu saja Abel tahu alasannya kenapa. Beginilah jika pria yang tidak setia dengan istrinya. Gumam Abel sambil menggeleng pelan. Dia takut jika suatu saat nanti pasangannya modelan seperti Tuan Duk. Mereka semua memang sangat gila jika soal kenikmatan. Tetapi Abel akui, semua orang memiliki hasrat tersendiri untuk dipuaskan. Ya, setidaknya aku dan mereka sama-sama mendapatkan keuntungan. Tidak ada kabar dari Lin membuat Abel pun memilih bersantai saja.
Jika ada Lian, dia pun tidak dapat untuk istirahat. Pria itu, awas saja kalau menghubungiku, ucap Abel dengan senyum miringnya. Jika Lian menghubunginya, maka Abel akan pura-pura tidak membalasnya. Jual mahal sekali. Sedangkan Selina, dia sudah bersiap. Tidak banyak pakaiannya yang akan dia bawa. Besok dia sudah bekerja bersama Lukas. Tahu begini dari dulu, ikut sama Abel, ucap Selina mendengus. Tetapi dalam lubuk hatinya, dia sangat merindukan ibunya. Ibunya selalu memberikan apapun yang Selina mau. Berbeda dengan ibunya Abel yang sangat licik. Tetapi sepertinya Tuhan memang tidak adil. Orang seperti ibunya Selina cepat dipanggil olehnya, sedangkan yang licik dibiarkan hidup lebih lama. Maaf, Bu. Aku harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Selina dari dulu memang begini, tidak suka munafik. Tetapi jauh dari sifat buruknya, dan Abel juga. Mereka memiliki hati yang lembut. Lebih baik dia istirahat agar besok pergi bekerja jeti semangat. Hingga pagi harinya, Selina sudah bangun dan dia sudah bersiap. Hari ini dia mulai bekerja. Wanita itu bersiap, mandi dan berpakaian sangat cantik, apalagi bokongnya yang mantap juga. Aduhai. Dengan semangatnya Selina pun pergi bekerja. Wanita itu menuju ke kediamannya Lukas yang dikirimkan lewat pesan tadi malam. Hingga tibanya di sana, rumah Lukas sangat besar sekali. Jika dilihat tidak sebesar rumah Lian. Tetapi Selina tidak tahu kediaman Lian seperti apa, hanya saja yang ada di depan matanya sudah jauh lebih besar yang dia bayangkan. Gila, sekaya apa mereka ini? Ucap Selina dengan pelan. Sama seperti pertama kali Abel datang ke kediamannya Lian. Begitu juga reaksinya. Duh, aku akan tinggal di sini. Gila banget ini, mah. Selina tidak mau membuang waktu lagi. Wanita itu pun segera masuk ke dalam dan bertanya kepada security. Permisi, Pak. Saya Selina. Saya. Tuan sudah menunggu di dalam. Nona bisa langsung masuk saja ke dalam. Potong security-nya dan Selina mengangguk paham. Baik, Pak. Selina berjalan masuk ke dalam dengan lenggokan bokongnya. Para pengawal melihat bagaimana Selina yang berjalan tak berkedip sebab tubuhnya sangat menggoda sekali. Saat baru masuk, Selina langsung disuruh ke kamar Lukas dengan dibantu pelayan ke kamar Lukas. Gila, mereka memang tahu kalau aku kesini. Batin Selina, tetapi dia senang jika diperlakukan seperti ini, seperti ratu. Selina mengikuti langkah pelayan menuju kamar Lukas. Tuan sudah menunggu. Pelayan langsung pergi dari sana setelah mengantar Selina. Selina pun merasa ragu untuk mengetuk pintu kamar Lukas. Yang benar saja, langsung kerja nih. Batinnya yang tidak menyangka langsung disuruh ke kamar Lukas. Tetapi Selina mencoba tenang meski jantungnya pun langsung gugup saat ini. Selina menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu kamar Lukas. Tak lama kemudian pintu kamar pun terbuka. Terlihat di sana Lukas berdiri tanpa memakai baju atasnya. Klek. Selina menelan ludahnya saat melihat bagaimana tubuh kekar Lukas. Ini benar-benar sangat luar biasa. Kekar dan menggoda. Selamat pagi, Tuan. Sapa Selina dengan gugup. Wanita itu berusaha untuk tenang dan tidak terlihat seperti cabul. Harus tetap santai dan juga jual mahal. Pagi, masuklah. Lukas masuk ke dalam membuat Selina semakin gugup ada di depan pintu kamar Lukas. Yang benar aja, aku disuruh masuk langsung. Batin Selina yang semakin gugup. Selina menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafas pelan. Setelahnya dia masuk ke dalam kamar Lukas dan matanya kembali dimanjakan dengan kemewahan kamarnya Lukas. Ini benar-benar hoki, seumur hidup sudah kepakai. Batinnya. Selina yang sedang memperhatikan kamar Lukas tersadar saat pria itu memanggilnya. Untuk pekerjaan pertamamu, kamu bisa menyiapkan pakaian untukku. Titah Lukas dan Selina mengangguk paham. Bagaimana jika pilihanku jelek, Tuan? Tanya Selina. Tidak masalah. Coba saja dulu. Selina mengangguk paham.
Lucas membawa Selina ke walk-in closetnya dan di sana terlihat pakaian mewah Lucas terjejer dengan rapi. Lucas menatap ke arah Selina. Pilihlah. Aku ingin melihat bagaimana asisten pribadiku bekerja. Kata Lucas sambil bersedekap dada dan bersandar lalu memperhatikan Selina. Selina tersenyum manis dan segera pergi mengambil pakaian yang Lucas perintahkan. Lucas yang memperhatikan bagaimana tubuh Selina tersenyum tipis, bahkan matanya langsung tertuju pada tubuh molek Selina yang artis. Meski tak sama seperti Abel, tapi tubuhnya cukup menggoda. Batin Lucas dengan seringainya. Sedangkan Selina, dia memilih setelan jas navy dan memberikannya kepada Lucas. Lucas memerintahkan Selina memakaikan untuknya. Kau mencoba menggodaku. Awas saja jika tergila-gila denganku nanti. Batin Selina dengan seringai kecilnya. Sedangkan Lian, pria itu mencoba menghubungi Abel tetapi wanita itu tidak mengangkat panggilan darinya membuat Lian merasa resah dan gelisah. Kenapa dia tidak mengangkat panggilan dariku? Ucap Lian dengan kesal. Semalam dia sangat-sangat sibuk, tidak membalas pesan dan panggilan Abel. Tapi sekarang Lian baru bisa menghubungi Abel. Tapi lihatlah wanita itu bahkan tidak membalasnya. Cih, kemana dia? Gumam Lian dengan kesal. Lian menyepam pesan ponsel Abel tetapi hanya delete saja. Dia hanya melihatnya, tapi tidak membalasnya. Wanita ini! Geram Lian dengan terus menggerutu. Bahkan Lian menyepam pesan kepada Abel, sayangnya Abel benar-benar tidak membalasnya. Jeti uring-uringan Tuan Lian ini pesannya tak terbalas. Rindu dia dengan Abel. Lebih tepatnya kecentilan Abel yang menggoda. Rasanya tidak mendengar suara Abel sehari membuat Lian tak semangat. Pria itu memejamkan matanya sejenak dan mengetik suatu pesan yang dia yakini jika Abel akan membalasnya. Benar saja, saat melihat pesan terakhir Lian membuat Abel pun langsung merinding. Mampus aku. Guys, Queen lagi gak semangat banget nih. Maaf ya lama update. Bab 124. Dia mempesona. Aku akan membekukan rekeningmu. Tentu saja itu langsung membuat Abel Jeti ketar-ketir. Wanita itu mendengus saat Lian mengancamnya. Cih, kenapa ancamannya seperti ini? Gerutu Abel dengan kesal. Kalau soal duit tidak bisa Abel begini, dia harus tetap mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya Abel pun menghubungi Lian karena dia ingin menyelamatkan duit-duitnya yang banyak itu. Sedangkan Lian, dia tersenyum saat Abel menghubunginya. Jelas saja Lian tahu kalau Abel sangat menginginkan uang. Sambungan telepon pun sudah tersambung. Lian langsung menanyakan alasan wanita itu tidak membalas pesannya. Kenapa kau sulit sekali dihubungi? Tanya Lian dengan kesal. Abel mendengus mendengarnya. Tuan, aku sedang marah. Lian memutar bola mata malasnya. Wanita memang sangat rumit sekali. Aku sedang sibuk dengan pekerjaan, jadi bersabarlah. Kata Lian dan dia mendengar suara dengusan Abel pun hanya bisa menghela nafas. Kau ingin apa? Aku akan membelikannya nanti untukmu. Ucap Lian dengan lembut, dia membujuk Abel. Baru kali ini seorang Linado membujuk wanita dan itu Abel. Tetapi lihatlah wanita ini bahkan sok jual mahal sekali. Benarkah? Tuan ingin membelikannya untukku? Tanya Abel lagi, meski dia senang tetapi Abel tidak memperlihatkan jika dia sangat senang. Sok jual mahal dululah, Abel memang sangat suka mempermainkan Lian. Katakanlah. Mau apa? Aku akan membelikannya. Abel bersorak senang tanpa suara. Dia berdehem sambil berpikir apa yang diinginkannya. Terserah tuan saja. Aku tidak tahu mau apa. Katanya lagi, jika ingin fashion Lian pasti tidak tahu seleranya. Jeti mentahannya saja pikir Abel kalau perlu. Tunggulah, beberapa hari lagi aku akan pulang. Ucap Lian menjelaskannya. Baiklah, selamat bekerja tuan. Lian juga menanyakan di mana Arvas. Mereka melakukan video call bersama. Tetapi Lian salah fokus dengan piyama tidur Abel yang sangat seksi.
Kenapa kau memakai piyama seseksi itu? Tanya Lian dengan menyipitkan kedua matanya. Kenapa memangnya? Tanya Abel dengan heran. Lian kembali mendengus mendengarnya. Dia jelas tahu apa yang Abel lakukan. Dia sangat suka menggoda para pria. Kau memamerkan tubuhmu itu. Tanya Lian dengan sinis. Dia ingin menyentuhnya. Rindu sekali Lian dengan tubuh Abel. Wanginya, tangannya yang terus memanjakan Lian. Siapa yang tidak rindu coba? Jelas saja, tubuh semolek ini kenapa harus ditutupi? Abel tertawa setelah mengatakan hal itu. Memang dia sangat genit sekali, sangat suka membuat Lian murka. Hanya saja Lian tak senang. Dia hanya ingin dirinya saja yang menikmati tubuh Abel. Jangan memamerkannya dengan pria manapun. Apa kau tak puas jika hanya diriku yang memandanginya? Tanya Lian dengan menyipitkan kedua matanya. Abel semakin tertawa mendengarnya. Tidak tuanku sayang, hanya dirimu yang membuatku puas. Tetapi aku tidak suka memakai pakaian tertutup dan kau tahu itu. Jadi cepatlah pulang. Aku rindu belayanmu. Jelas Abel dengan nada lembut dan manja. Telinga Lian dimanjakan dengan suara genit Abel. Jika begini bagaimana Lian tidak jatuh ke dalam pelukannya Abel? Aku akan meeting. Tapi berikan aku asupan dulu. Pinta Lian dengan memelas. Dia tidak bisa jika tidak melihat tubuh Abel yang menggoda itu. Asupan apa? Memangnya apa yang bisa aku berikan? Tuan saja jauh dariku. Ucap Abel dengan sengaja sekali. Dia pura-pura tidak tahu. Padahal Lian sudah biasa meminta asupan kepada Abel. Berhentilah bermain-main Abeleza. Abel mengulum senyumnya. Dia memperlihatkan bagaimana Alphas yang sedang menyusu di dekatnya. Melihat itu saja sudah membuat Lian Jeti kebakaran jenggot. Dia mau juga, tetapi dia jauh dan otaknya sudah berpikir jika nanti dia tiba di sana akan menggempur Abel sampai puas. Kau mencoba pamer? Tanya Lian dengan sinis. Tidak tuan, anak tuan yang merindukan dadinya. Jawab Abel dengan kekehan kecilnya. Lian mendengus kesal. Wajahnya sudah memerah dibuat Abel. Kasihan dengan Lian yang tampak tersiksa, Abel pun menurunkan satu lagi tali piyama tidurnya. Wanita itu mempertontonkannya kepada Lian. Lihatlah, apa tuan suka? Tanya Abel dengan sebelah mata yang berkedip. Tatapan Lian tak berkedip melihatnya. Pria itu melihat gunung kembar itu dengan tatapan lapar dan liar. Kenapa semakin besar saja? Tanya Lian. Jika dilihat ukurannya semakin membesar. Bagaimana jika dia rasakan? Pasti lebih kenyal. Ya jelaslah tuan, sering dihisap. Selain Arvas ya aku juga menyusui bayi satu lagi. Namanya Tuan Linado. Balas Abel membuat Lian terkekeh mendengarnya. Lucu sekali Abel ini. Hidup Lian yang sangat kaku seperti patung itu kini terus berwarna karena Abel. Wanita itu bisa membuat Lian tertawa dan hari-harinya menjadi menyenangkan. Oh shit, aku ingin merasakannya baby. Lian tidak tahan rasanya, tetapi Abel begitu menggoda iman dan jiwanya Lian. Jika wanita itu ada di hadapannya mungkin langsung digarap Lian tanpa henti. Tunggulah, saat aku pulang tidak ada hari untukmu istirahat. Ucap Lian dengan seringainya. Kau sangat ganas, Tuan. Selina sudah bersiap membantu Lukas memakai pakaiannya. Pria itu terlihat sangat tampan sekali. Kau ikut denganku ke kantor. Ajak Lukas membuat Selina menoleh kepadanya. Baik Tuan. Wanita itu tidak banyak bicara. Lukas pun harus mencari obrolan untuk mengajaknya bercerita. Mereka sarapan bersama. Selina hanya diam sambil menikmati sarapannya. Tetapi dalam hatinya, dia sangat senang menikmati kekayaan yang baru dia rasakan. Apakah kamu memiliki kekasih? Tanya Lukas tanpa menoleh kepada Selina. Wanita itu yang sedang makan ingin tersedak rasanya mendengar pertanyaan dari Lukas. Tidak ada Tuan. Jawab Selina dengan tersenyum manis. Sial, senyumannya saja sudah sangat menggoda.
Lucas pun berdiam sejenak. Pria itu kembali menikmati sarapannya hingga selesai. Mereka segera pergi ke perusahaan. Di sana Selina akan menemaninya kemanapun Lucas pergi. Karena Selina duduk di samping asisten kesayangan Lucas, pria itu melihat bagaimana Selina yang berinteraksi dengan asistennya itu. Kenapa dia bicara dengan akan jadi lancar? Denganku sangat pendiam. Batin Lucas. Hanya saja pria itu tidak mau mengatakannya. Sampai mereka tiba di perusahaan, beberapa karyawan perusahaan melihat Selina. Karyawan wanita melihat wanita itu dengan iri. Bayangkan saja, pakaiannya pun hanya sederhana tetapi mampu memikat para pria untuk menatapnya. Cantik banget. Apa dia kekasihnya Tuan Lucas? Bisik-bisik mereka semua. Selina merasa gugup dia dipandang seperti itu. Dia bukan dari kalangan mewah, tetapi tatapan mereka seolah-olah seperti menginterogasi dirinya. Malam ini akan ada undangan bisnis Tuan. Apa Tuan mau mendatanginya? Tanya Arka kepada Lucas. Jam berapa? Tanya Lucas lagi. Jam 8 malam, Tuan. Lucas mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Lucas menoleh kepada Selina. Malam ini kamu ikut denganku. Titah Lucas membuat Selina mengangguk paham. Diajak ke acara bisnis. Bisa apa aku? Batin Selina yang bingung. Tetapi kali ini dia tidak boleh membuang kesempatan. Bisa saja dia mendapatkan pria tampan di sana. Membayangkannya saja sudah membuat Selina senang. Tetapi raut wajahnya tidak menunjukkan kepada Lucas. Tapi aku tidak memiliki pakaian Tuan. Ucap Selina dan Lucas langsung menoleh kepada Arka. Carikan pakaian yang pas untuknya. Titah Lucas membuat Arka paham. Baik Tuan. Selina kembali bersorak senang. Beginikah mendapatkan pria tampan? Jeti dia merasakan bagaimana Jeti Abel. Benar kata Abel. Kita akan mendapatkan apapun di tangan pria yang tepat. Selina menyeringai pelan. Dia akan menunjukkan pesona gadis kampung yang sangat menggoda ini. Setibanya di ruangan Lucas, pria itu langsung sibuk bekerja dan membiarkan Selina menunggu meski wanita itu merasa bosan. Malam harinya Selina dan Lucas pergi ke acara bisnis. Lucas menatap Selina dari bawah hingga atas. Kenapa Arka memilihkanmu pakaian yang seseksi ini? Tanya Lucas. Lihatlah belahan dadanya sangat rendah memperlihatkan sembulan dada Selina yang lumayan besar. Bokongnya juga terlihat mencetak dengan jelas. Warna merun dengan belahan kaki jenjang sampai ke paha membuat Selina benar-benar seksi malam ini. Selain seksi, dia juga terlihat sangat cantik dengan wajahnya yang terlihat begitu memukau. Siapapun bisa memandang Selina tanpa berkedip. Kenapa Tuan? Aku suka dengan pakaiannya. Jawab Selina dengan tersenyum tipis. Senyumannya saja sudah membuat Lucas tak berkedip. Membayangkan Abel membuat dirinya jadi tersadar jika di hadapannya ini mirip dengan Abel. Kau nyaman. Ini sangat seksi. Selina menghendikan kedua bahunya. Apa salahnya baju seksi? Itu membuatnya percaya diri. Lagi pula bajunya terlihat sangat cantik dan mengkilau. Selina merasa seperti wanita berkelas memakai baju ini. Tidak masalah Tuan. Bajunya bagus. Jawab Selina dan Lucas pun tidak masalah jika Selina nyaman. Ayo. Mereka masuk ke dalam mobil bersama, dengan Lucas sesekali melirik ke arah Selina. Selain dia cantik, wanita ini juga sangat wangi. Sial, milik Lucas tiba-tiba saja terbangun. Kenapa harus bangun sekarang? Batin Lucas dengan mendengus kesal. Pria itu melirik ke bawah, mencoba tenang agar miliknya tidak bangun. Setibanya di acara undangan bisnis, Lucas dan Selina langsung turun bersama Arka juga. Benar kan? Semua pandangan mata tertuju kepada Selina. Lihatlah, dia jadi pusat perhatian. Cantik wanita itu. Bisik-bisik mereka. Banyak yang iri kepada Lucas menggandeng wanita cantik ke acara bisnis. Selamat malam, Tuan. Sapa mereka dengan sopan kepada Lucas.
Lucas mengangguk kecil. Selamat malam. Mata mereka sesekali melirik Selina yang ada di samping Lucas. Maaf jika aku salah fokus, tapi wanitamu sangat cantik sekali malam ini, Tuan. Puji pria di depan Lucas. Selina tersenyum tipis, melihat pria tampan di hadapannya itu. Wow, tampan sekali. Batin Selina yang terus menatapnya. Pria di depan Lucas pun terhipnotis dengan tatapan Selina. Dia benar-benar cantik. Dia asisten pribadiku sekarang. Mereka tak menyangka jika Selina adalah asisten pribadinya Lucas, pikirnya wanita Lucas. Aku pikir wanitamu, Tuan. Syukurlah, aku tertarik dengannya. Sambung pria itu dengan terang-terangan. Selina sampai terkejut mendengarnya. Pria itu bahkan tidak memikirkan ucapannya dan langsung mengatakan jika dia tertarik dengan Selina. Tetapi entah mengapa ucapan pria itu membuat Lucas tak senang. Kau cukup berani mengatakannya di hadapanku, Tuan. Lucas menyeringai melihatnya. Tentu saja, jika perlu aku akan mengencaninya. Selina ingin bersorak senang. Dalam hatinya benarkah ini dia menjadi rebutan pria tampan? Tidak mudah, Tuan. Ada harga yang harus dibayar dalam setiap keinginanmu. Batin Selina. Dia cerdik. Abel dan Selina satu otak yang menggambarkan jika mereka sangat gila. Follow IG Queen ya. Ada novel baru yang hot mau dirilis tapi bukan di sini. Jetty pantau IG-nya Queen. Queenry 19. Bab 125. Tubuhnya seksi. Selina duduk di samping Arka karena Lucas sibuk dengan rekan kerjanya. Aku akan ke toilet dulu, kata Arka yang langsung pergi dari sana meninggalkan Selina. Selina hanya melihat Arka yang pergi, sekarang tinggal dirinya di sana sendirian. Saat Selina tak sengaja menatap ke arah depan, pria yang tadi mengatakan ingin mengencaninya mengedipkan sebelah matanya. Selina hanya tersenyum, tetapi senyum yang menggoda. Sial, kenapa keluarga Valentino selalu beruntung mendapatkan wanita cantik? Rutuk pria itu dengan kesal. Tatapan Lucas teralihkan melihat rekan kerjanya, terus menatap kepada Selina. Kau harus menandatanganinya segera dan antar berkasnya ke perusahaanku. Kau tahu Linado itu tidak suka jika pekerjaan sangat lambat, kan? Tanya Lucas dengan seringainya. Ya, siapa yang tidak tahu Linado? Mereka melihat Lucas yang tegas tetapi Linado lebih tegas. Apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan terjadi. Itu yang membuat mereka berpikir berkali-kali mencari masalah dengan seorang Linado. Pria di depannya itu terkekeh pelan. Ternyata Tuan hanya bayang-bayang Tuan Lian saja ya. Kapan Tuan akan disegani jika begitu? Tanyanya dengan tanpa menyaring ucapannya lebih dulu. Mereka semua yang ada di sana hanya dia mendengarkan perseteruan antara Lucas dan rekan kerjanya. Aku pikir lebih baik menjadi bayangan Lian. Dia sangat kompeten. Lagipun, aku tidak suka terlalu serius. Dia saja yang bekerja dengan keras. Balas Lucas dengan santainya. Lucas memang lebih santai dari Lian. Tetapi tetap saja, meski begitu dia cukup disegani oleh mereka. Baiklah. Jika tidak ada lagi yang ingin dibahas, aku akan pulang. Pekerjaanku masih banyak. Ucap Lucas yang ingin berpamitan di sana. Tunggu dulu, Tuan. Setidaknya kita minum bersama lebih dulu. Ajak mereka semua kepada Lucas. Membangun hubungan baik itu sangat sulit. Jadi mereka memanfaatkan momen ini untuk bisa saling berkenalan. Akhirnya Lucas pun setuju. Mereka minum juga bahkan Selina juga diajak minum. Kok rasanya aneh ya? Batin Selina merasa lidahnya asing dengan minuman alkohol seperti ini. Lucas pun tidak tahu kalau Selina tidak bisa minum alkohol. Pria itu membiarkan Selina menikmatinya. Beberapa jam kemudian kepala Selina sudah pusing. Lucas pun mengajak Selina untuk pulang. Tuan, kepalaku pusing sekali. Ucap Selina merasakan kepalanya yang berdenyut. Kenapa bisa? Tanya Lucas heran. Dia ingat Selina menikmati alkohol tadi. Mungkin saja karena itu kepalanya jadi pusing.
Sika, jika tidak bisa minum alkohol, kenapa diminum? Gerutu Lukas dan segera membawa Selina pulang. Di dalam mobil, Selina terus meracau. Bahkan wanita itu sampai menyentuh-nyentuh Lukas. Sialan, kenapa kau menyentuh milikku? Batin Lukas sambil menggigit bibir bawahnya akibat tidak kuat karena tangan Selina. Wangi tubuh wanita itu pun memabukkan membuat Lukas berusaha mati-matian untuk menjaganya. Cepatlah Arka, wanita ini mabuk. Titah Lukas membuat Arka dengan cepat juga mengendarai mobilnya dengan laju. Hingga tak lama kemudian mereka tiba di kediamannya Lukas, pria itu langsung menggendong tubuh Selina masuk ke dalam kamar. Tuan, panggil Selina setengah sadar. Kenapa kau mendesah? Protes Lukas dengan kesal. Bagaimanapun juga dia pria normal. Dia tentu saja tergoda dengan tingkah Selina seperti ini. Apalagi belahan dadanya yang terlihat semakin jelas turun. Lukas menahan diri untuk tidak mencuri pandang. Hanya saja pemandangan di depannya sulit untuk ditolak. Sesampainya di kamar yang sudah disediakan, Lukas meletakkan Selina di atas ranjang. Tuan, panggil Selina dengan suara manjanya. Lukas mengusap keringat yang membasahi keningnya. Jika begini dia yang panas dingin dibuatnya. Tidak mungkin juga dia tidur memakai pakaian begini kan? Gumam Lukas dengan pelan. Tetapi bagaimana mungkin? Apakah dia yang akan menggantikan pakaiannya Selina? Sial! Umpak Lukas saat tidak memiliki pilihan. Baru sehari Selina berada di sini, tetapi sudah membuat pusing saja. Lukas beranjak dan mengambil pakaian Selina di dalam lemarinya. Pakaiannya seksi semua. Gumam Lukas dengan menggeleng pelan. Terpaksa pria itu mengambil satu baju dan menggantikan pakaian Selina agar dia tidur dengan nyaman. Saat Lukas membuka bajunya, lihatlah pria itu bahkan terpaku dia mematung melihat bagaimana indahnya tubuh Selina. Sialan, kenapa tubuhnya indah sekali? Bisik Lukas dengan tak percaya dia melihat di depannya ini. Selina benar-benar sangat menggoda sekali. Liur Lukas hampir saja menetes jika pria itu tidak segera sadar. Bra yang dipakai Selina berwarna merah sangat kontras dengan tubuhnya yang indah. Benar-benar tidak ada noda sama sekali. Tangan Lukas sudah gatal ingin menyentuhnya. Tetapi dia mencoba menjaga kewarasannya. Tidak, kau bukan bajingan cabul Lukas. Ucapnya pada diri sendiri. Tetapi makhluk Tuhan terindah di hadapannya ini sangat sulit untuk berpaling darinya. Mata Lukas benar-benar dimanjakan oleh tubuh indah bak model milik Selina. Pahatan yang sangat sempurna. Berbeda dengan dua makhluk gila yang saling menggoda satu sama lain. Bahkan Abel dan Lian walau berjauhan mereka berdua pun tampak sangat mesra dengan kata-kata gombalan maut Abel. Tuan, kapan pulang? Lama sekali. Ucap Abel dengan manja. Sabarlah. Apa segitu rindunya kamu denganku? Tanya Lian membuat Abel terkekeh mendengarnya. Tentu saja. Milikku yang rindu. Apa Tuan tidak rindu? Atau sudah ada yang memuaskan di sana? Tanya Abel dengan nada curiga kepada Lian. Lian berdecak pelan mendengar ucapannya Abel. Itu tidak mungkin. Di sini saja Lian sangat sibuk sekali. Bagaimana mungkin dia ingin bermanja dengan wanita lain? Kecuali Abel yang ada di sini mungkin saja itu akan terjadi. Sepanjang malam mereka akan bercinta jika bersama Abel. Aku sangat sibuk. Tidak ada waktu. Balas Lian membuat Abel memutar bola mata malasnya. Mana percaya dia. Sedangkan di rumah saja terus bermanja dengan sus Abel. Sekarang Tuan masih bekerja. Kenapa tidak istirahat saja? Tanya Abel. Saat ini dia sedang menemani Lian bekerja. Ada pula rasa iba di hati Abel saat melihat Lian bekerja terus. Kasihan dia dengan tuannya itu. Nanti saja. Pekerjaanku masih sangat banyak. Ucapnya tanpa menoleh kepada Abel. Dia sangat fokus memeriksa berkas di sana. Walau sedang berjauhan tetap saja Lian tidak mengizinkan Abel mematikan sambungan teleponnya. Terpaksalah Abel menemaninya. Jika tidak pria itu akan terus mengganggunya. Tuan,
Panggil Abel lagi. Hem, jawab Lian yang sedang fokus. Di mana Tuan Jeff? Tanya Abel yang malah kepikiran dengan Jeff. Mendengar nama Jeff yang terucap pada Abel membuat Lian mengeringitkan keningnya. Bahkan tangan Lian yang mengetik di laptop langsung berhenti saat Abel menyebut nama Jeff. Untuk apa kamu menanyakan Jeff? Tanya Lian yang langsung menoleh kepada Abel di layar ponselnya itu. Tidak ada, hanya rindu kepadanya saja. Santai sekali Abel mengatakan rindu kepada Jeff. Lian langsung mendengus saat Abel mengatakan rindunya dengan Jeff. Aku yang setiap malam denganmu dan kau malah merindukan Jeff? Tanya Lian tak percaya. Dia langsung tidak mood untuk bekerja. Abel tertawa melihat reaksi Lian. Terkadang Lian ini sangat lucu sekali. Itu membuat Abel sangat gemas dengannya. Tentu saja, tapi tenang saja. Yang sangat aku rindukan adalah Tuan. Abel mencoba meredamkan marahnya Lian tetapi sayang sekali dia sudah terlanjur tidak mood. Awas saja kamu. Abel merasa sedikit lega karena Lian mau dibujuk. Beberapa saat kemudian Lian mematikan laptopnya dan menatap Abel. Temankan aku mandi. Jangan dimatikan sambungan teleponnya. Titah Lian yang langsung beranjak ke kamar mandi. Nah, ini part yang sangat Abel sukai. Wanita itu menyukai jika sudah menemani Lian mandi. Tubuh gagah dan kekar Lian membuat Abel tergiur. Rindu dia menyentuh si boy kesayangannya itu dan juga roti sobek milik Lian. Lian meletakkan ponselnya di sana dan pria itu sengaja melepaskan semua pakaiannya. Belalangnya pun terlihat sangat menggoda sekali. Astaga, kenapa dadanya sangat menggoda? Batin Abel sambil menelan salivanya dengan susah payah. Abel melihat Lian tak berkedip. Bahkan wanita itu sampai memfokuskan matanya saat Lian mulai membasahi tubuhnya dengan air shower. Ais, gagah sekali. Ucapnya dengan pelan, menyaksikan Lian yang mandi secara lift begini membuat jiwa gatal Abel meronta-ronta ingin dilepaskan. Saat Abel sedang asyik menikmati tubuh kekar Lian yang sedang mandi tetapi Arfas pula yang merengek kepada Abel. Duh sayang, tunggu dulu ya. Sus Abel lagi liatin Dedi kamu mandi tuh. Ucap Abel melihat Lian yang sangat tampan begitu sedang mandi. Sayangnya Arfas menangis ingin menyusu. Abel pun mengurus Arfas dulu dan membaringkan anak itu di sampingnya. Nah jangan nangis ya. Lihat Dedi kamu gagah banget. Kata Abel memperlihatkan Lian yang sedang mandi kepada Arfas. Menyaksikan seperti ini dari ponsel saja sudah membuat Abel basah. Bagaimana melihatnya secara terang-terangan? Itu pasti akan semakin menggoda jiwa dan raga Abel. Aku jadi rindu si susu kental manisnya yang gurih itu. Manja banget, kalau sudah celut-celut kayak ada enak-enaknya. Bisik Abel pada dirinya sendiri. Dia tahu sekali sus Abel ini, tetapi siapapun wanita normal pasti akan tergoda juga dengan bentukan Lian yang seperti ini. Bagaimana pria itu mengusap belalainya dengan sabun. Gerakannya sangat-sangat mantap sekali. Seringai Lian terlihat saat pria itu mendengar suara-suara Abel yang menyaksikan bagaimana dia mandi. Sengaja sekali Lian untuk menyiksa Abel. Kamu akan terus menginginkan milikku. Bisik Lian dengan seringainya. Pria itu sengaja memperlihatkan tubuhnya dari atas sampai bawah karena dia yakin kalau Abel pasti tidak akan tahan. Benar saja. Sudah tergoda-goda sus Abel melihat ini. Setelah Lian selesai mandi, pria itu sengaja berdiri di depan kamera ponselnya tanpa mengenakan apapun. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, membuat Abel benar-benar tidak tahan. Tuan sengaja menggodaku. Tanya Abel dengan sinis. Biasanya Lian yang mengatakan hal seperti itu, tetapi sekarang Abel yang mengatakannya. Lucu sekali wanita ini. Aku menggodamu. Aku bahkan hanya diam saja. Balas Lian dengan senyum tipisnya. Dia yakin Abel sudah tergoda. Wanita itu mana tahan melihat yang seperti ini. Ya sudah, aku akan mematikannya saja. Kata Abel dengan merajuk. Pasalnya dia sudah cenat-cenut di bawah sana. Awas saja jika kau berani mematikannya. Ancam Lian membuat Abel pun tidak berani mematikan video call mereka.
Lihatlah, sengaja sekali pria ini tidak memakai handuk. Air tetesan mandinya membuat tubuh Lian semakin seksi sekali. Ingin Abel peluk jika begini. Pakai handukmu, Tuan. Titah Abel sebab susah jika begini. Bagaimana bisa dia melampiaskan gairahnya? Pasti kepalanya akan pusing setelah ini. Kenapa? Kau tergoda? Tanya Lian lagi. Dia sangat suka mempermainkan Abel. Melihat wajah Abel yang tampak memerah saat ini membuat Lian sangat puas sekali. Tuan, aku bisa tersiksa jika begini. Rengek Abel mengakuinya kepada Lian. Mendengar itu barulah Lian sangat puas sekali. Tawa pria itu menggema di kamar mandi. Tahanlah, aku juga tidak kuat. Jadi setidaknya bukan hanya aku yang tersiksa. Kata Lian dengan hati yang senang. Apalagi saat ini dada Abel terlihat karena wanita itu menyusui Arfas. Lian menelan ludahnya karena itu sangat menggoda. Ingin dihisap rasanya. Membayangkan asinya Abel diminumnya saja sudah membuat miliknya tegang. Lihat, Tuan membayangkanku kan? Tebak Abel melihat bagaimana milik Lian yang sudah mengacung dengan sempur di depan matanya. Lian menunduk dan melihat miliknya. Seringai pria itu semakin jelas terlihat. Ya, dia selalu berdiri jika melihat mangsanya. Jawab Lian. Abel mendengus sebal. Dia juga ingin melepaskan hasratnya. Hanya saja di sini ada Arfas. Tidak mungkin Abel melakukan hal gila saat ada Arfas. Abel tidak segila itu untuk menodai mata Arfas. Tunggu Tuan Muda tidur. Kita bisa melakukan hal yang sama. Kata Abel seperti biasanya. Lian tidak menjawab. Dia sedang fokus mengeluarkan cairan putih susu kental gurih itu hingga beberapa saat kemudian dia mengeluarkannya dan terlihat di lantai penuh dengan cairan gurih itu. Aku ingin istirahat. Kau istirahatlah. Selamat malam. Lian mematikan sambungan teleponnya. Melihat kelakuan Lian yang mempermainkannya membuat Abel sangat kesal sekali. Pria kejam. Dia sengaja membuatku tersiksa sendiri. Gerutu Abel dengan hati yang kesal dan wajah yang tertekuk. Di liriknya Arfas belum tidur. Terpaksa dia menahan dirinya sendiri karena ulahnya Lian. Ais, kedut-kedut lagi. Rengek Abel merasakan miliknya yang tidak tahan lagi. Abel menggigit bibir bawahnya. Mencoba menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Dedi kamu itu. Dia pria yang sangat menyebalkan di dunia. Gerutu Abel dengan wajah yang cemberut. Sedangkan Lian, dia benar-benar puas mempermainkan Abel. Bertahanlah sampai aku tiba. Kita akan bermain dengan puas nantinya. Bisik Lian menatap foto Abel yang tidak mengenakan pakaian.